Selamat datang Sobat Culik, selamat datang di channel Culik, cerita unik lokal inspirasi kita. Ya, di siang hari ini kita sudah menculik orang yang menjadi inspirasi. Jadi sekali lagi culik itu bukan identik dengan negatif, tapi culik itu adalah cerita unik lokal inspirasi kita. Seperti itu. Nah, hari ini kita sudah menculik satu orang yang luar biasa banget. Jadi yang menjadi inspirasi banyak orang, terutama di lokal Wonogiri. Nah, yuk kita kenalan yuk dengan beliau. Selamat datang Om John. Selamat. Ini namanya John Underground ya? John Underground. Artinya apa Om itu? Artinya kenapa saya tadi diculik di kerudung saja? Tanya-tanya dulu itu tadi. Waduh. Nah, gimana perasaannya gimana? Tadi kaget gak Om? Kaget aku tak kira nek anu ya. Kok ngendi ngono njaluk utang. Iya. Ya. Gimana Om? Panggil John ya oke. Iya, John gimana Om? Karena dulu itu waktu kuliah itu saya panggilnya teman-temanku Janjon. Hingga akhirnya teman-teman manggil saya Janjon juga karena aku nggak tahu namanya toh. Iya. Wis pokoknya setiap orang sok tahu, sok kenal. John, John. Akhirnya orang manggil aku John gitu. Asalnya dari situ. Terus akhirnya John. Terus waktu itu aku gondrong. Sampai bokong itu, suka ngamen juga. Musiknya rock-rockan itu saya senengnya. Terus temanku rocker juga, gitaris dia, terkenal juga dia. Manggil apik tak jenenge John Underground we. Oh, gitu masuk ya. Ya akhirnya tak pakai sama. Oh, gitu ya. Nama panggungnya akhirnya 2013 itu. John Underground itu tadi ya. Jadi, terus ada embel-embel Presiden Wonogiri itu ceritanya gimana Om? Nah, kalau Presiden Wonogiri itu sebenarnya bukan saya yang bikin. Kalau Presiden Wonogiri itu yang bikin itu netizen malahan. Waktu itu kan saya suka belusukan. Zaman Pak Jokowi jadi presiden belusukan terus. Terus saya suka belusukan terus toh ke desa-desa nyuting terus eksplor Wonogiri. Akhirnya netizen ada yang panggil, wah Pak Presiden Wonogiri ini. Akhirnya, gitu. Oh kita pakai aja gitu. Wah keren ya, berarti bukan dari pemikiran tapi malah dari netizen yang memberi sendiri ya, keren banget itu. Nah Om, kita soal ngomong kalau Om ini kan menjadi inspirasi ya, terutama untuk konten kreator di Wonogiri sendiri. Nah kalau menurut Om sendiri, dunia konten kreator itu sekarang seperti apa Om? Dunia konten kreator saat ini sebenarnya sangat terbuka luas ya. Salah satunya jenengan aja ngonten effort banget pakai Alphard itu. Ini akun Rabas nganggo Alphard ngene iki jan wel banget ini. Pas naik gunung. Enggak gunung numpak Alphard weh jalan gon kowe no metu kene dadar masyarakat. Seru. Ya. Dunia konten kreator saat ini memang di Gen Z menurut saya sangat peluang banget bagi mereka bisa mendapatkan penghasilan lebih. Karena apa? Di dunia digital sekarang ada namanya affiliate, ada namanya monetisasi. Terus kalau saya sendiri masuk ke konten kreator karena saya fokus di personal branding saya. Jadi saya nggak ngoyak endorse, ya itu tambahan ya, tambahan endorse, monetisasi affiliate itu tambahan. Tapi saya fokusnya personal branding. Makanya kenapa saya di endorse kadang angel-angelan. Ketika saya menerima endorse semua itu malah saya full endorsean nanti konten saya. Takutnya seperti itu. Jadi saya malah saya pengennya UMKM sing ora ngerti aku tak parani, tak konten gitu. Pengen gitu. Saya seperti itu. Jadi ini mereka nggak tahu siapa saya terus akhirnya tak konten gitu. Tapi selama ini alhamdulillah rata-rata UMKM itu tahu saya karena memang saya dulu itu berangkatnya dari UMKM juga. Jadi menurutku dunia digital sekarang konten kreator sangat amat penting. Karena itu bisa menjanjikan juga ya berarti ya, karena menjanjikan. Hasilnya lumayan juga ya. Mulai konten kapan itu Om? Saya dari YouTube itu 2013 ya? 2013 waktu itu bareng sama Atta Halilintar sama itu siapa Reza Arab. Karena saya fokus kuliah, mereka kaya duluan, saya kayaknya proses menuju proses kaya. Kalau dulu sama-sama bisa lebih kaya ya mungkin saya udah kaya nggak kenal sampean sama. Terus akhirnya di tahun 2000 udah vakum kuliah, fokus ngot-ngotan konten YouTube itu ngot-ngotan. 2019 Covid itu mulai Covid, saya ditemu oleh Onre, saya ngamen ditemu. Kamu Udin Berkata itu ya, waktu dulu namanya Udin Berkata konten saya, YouTube saya. Channel yang pertama Udin Berkata berarti. Iya. Lah sampean sinten? Aku sing ndire gaspot iku napa ngono kowe ora ndire gaspot ya. Akhirnya saya wis melu aku yang akhirnya saya ikut Regarspot. Oh gitu. Kalau sekarang Om kalau boleh tahu konten yang sudah dibikin atau misalnya channel aja lah. Sudah berapa channel yang dibikin Om sekarang Om?
Dulu itu banyak, ada Bromin Musik, ada Bromin Entertainment, ada Regar TV, Wonogiren, terus Wonogiren itu di semua sosial media, sama John Underground itu juga di sosial media. Ada banyak channel, tapi yang alhamdulillah berkembang di Wonogirennya sama John Underground-nya. Oke. Sama sekarang ada channel Trabas juga itu ya? Enggak, itu sebenarnya random aja sebenarnya. Oh, random aja itu Ya, ya? jadi saya dulu tuh riset medali. Oh. Apa sih sing riset diri sendiri ya, maksudnya aku mencoba sing nyamanku apa, kayak kira-kira penonton senengi apa. Jadi aku nggak merasa terpaksa ketika ngonten, tapi saya juga nyaman. Oke. Jadi sing tutorial, masak-masak, horor, semua tak lakukan. Akhirnya ketemu juga 2016 sebenarnya udah nerabas. Di gitu. tahun 2016 udah nerabas. Akhirnya ketemu, saya nyoba lagi nerabas dengan spek kamera yang lebih bagus. Akhirnya saya nerabas, penontonnya kok banyak gitu. Akhirnya ya udah saya lanjutkan nerabas, tapi nggak nerabas tok, juga apapun, UMKM, gitu. kearifan lokal, semuanya masih saya jalankan. Jadi memang emang harus explore. Aku senengku apa ya? Senengku musik. Ya aku ngonten musik dulu waktu itu. Gitu. Ngonten musik dulu, korek penontonnya. Senengku apa meneh selanjutnya? Senengku olahraga misal gitu. Ngonten olahraga, senengku pit-pitan. Seperti itu terus berkelanjutan. Nanti ketika wah kok penonton ini lumayan yo, terus nanti digabung-gabung aja. Jadi setelah menemukan hobimu dan kontenmu, eksplor diri kita. Jadi penake penonton ini digawe piye ya, senengane penonton piye ya. Aku lah senengane celometan. Kasar itu loh, kalau orang ngatain kasar. Tapi kan ada yang tagline biasanya diuntal gundruwo. Wong arane kasar itu kan enggak kasar, itu kan sebenarnya kata-kata wah zaman dulu, zaman nenek moyang sebenarnya. Aku menggali kata-kata sing waktu dulu itu ya enggak dianggap viral gitu ya. Viral di zaman nenek kita, saya ulik lagi seperti itu. Sehingga wong tuwek-tuwek iki kadang banyak fan-fan dari kalangan setengah tua ke atas itu. Anak-anak itu yang sing anjay itu gitu. Oke, seru sih. Jadi emang dunia konten kreator luar biasa banget, bisa menjangkau yang ke atas, bisa yang ke Gen Z juga gitu ya. Kalau untuk Wonogiri sendiri Om kan di lokal Wonogiri ya, dan menjadi inspirasi untuk banyak konten kreator lokal di Wonogiri. Kalau Wonogiri sendiri digitalisasi seperti apa Om? Menurut pandang saya lebih maju dari daerah-daerah lain ya menurut saya. Dari segi walaupun konten kreatornya belum terkenal seperti di Sragen ada Eris Pras, di Jogja ada banyak banget. Di Solo ada Den Kapiten, ada Pecah Ndaik. Itu kan Pecah Ndaik seniman ya basicnya. Ada Bakar. Sebenarnya di Wonogiri berpotensi banget karena apa? Cakupan wilayahnya lebih luas dan penduduknya lebih banyak daripada daerah lain. Dan ketika kita ekspor mengenalkan di Wonogiri dengan digital itu, secara tidak langsung kita membantu UMKM, membantu wisata, membantu daerah-daerah yang terpencil dan tertinggal untuk mungkin pemerintah bisa melirik, mungkin investor juga bisa melirik, baik wisata ataupun apapun itu. Jadi kalau saya sendiri nggak mampu, sebenarnya saya itu mau teman-teman Wonogiri itu juga ngonten. Jadi visinya berarti kesana bukan hanya Om John sendiri, tapi juga semuanya bisa ngonten bareng gitu ya. Kadang-kadang orang wedine tekok karo aku, wedine gak bagi ilmu karena wedi tersaing, enggak. Sebenarnya malah ketika kamu ngonten malah meneri. Nanti kalau kamu sudah ngonten di Wonogiri, aku tinggal ke Solo Raya gitu tujuanku lah. Nggak aja di Wonogiri, jadi Solo Raya. Berarti tapi kalau Wonogiri saya sendiri nggak mampu, karena luas banget, benar-benar luas Wonogiri. Jadi Wonogiri biar digarap lokal juga Om bisa langsung naik ke Solo Rayanya. Makanya gitu banyak juga teman-teman konten kreator kecil-kecil masih 2.000, 3.000 tak support. Ayo tak kancani ngikuto aku, gandulo jenengku mumpung aku masih naik-naik kayak gitu, aku gitu. Ada juga konten kreator yang dari Tirtomoyo yang merantau ke Surabaya, awalnya ketemu saya itu 2.000 follower. Dia itu Sego Goreng Idamanmu namanya. Dia datang dari Tirtomoyo malam-malam ke Wonogiri ketemu aku, sharing-sharing. Akhirnya sekarang sudah main balap aku 130-an ribu followernya. Wah, berarti Om juga open juga ya, bisa bantu yang lain juga ya. Jadi buat konten kreator Wonogiri, pesannya Om John tadi, jangan takut belajar sama Om John gitu ya. Gitu. Seperti itu. Yang saya nggak suka itu karena apa? Masih saya itu membentuk teman-teman itu ketika kamu nanti disaingi atau ada konten kreator baru yang kalau bisa welcome, karena nanti itu akan membantumu juga. Gitu. Jangan kamu beranggapan takut tersaingi, saya gitu. Kadang itu saya menemui beberapa konten kreator cukup besar juga di Wonogiri. Dia takut ketika kita itu naik karena apa? Takut tersaingi gitu. Jadi ora terima koncone munggah itu nggak seneng. Kalau saya kok gitu toh gitu.
Wonogiri itu luas, dunia itu lebar banget. Nggak harus gitu. Kita lebih, kalau memang tujuan kita untuk mengenal Wonogiri, kita bisa menjadi komunitas yang besar dan kuat dan dipercaya orang karena kita bisa membranding Wonogiri itu. Wonogirinya sendiri ya. Nah sekarang ini kan kalau kita lihat kan tidak semua daerah Wonogiri itu kan terjangkau digitalisasi Om. Nah kalau menurut Om John sendiri, kira-kira ada ide kreatif apa ya? Atau misalnya mungkin nanti ada konten dilihat sama pemerintah yang bisa membuat Wonogiri itu semuanya bisa kedampak digitalisasi. Kalau menurut Om gimana Om itu? Wah ini pertanyaannya sangat berat sebenarnya. Jakai Om Jum pertanyaan. Tapi menurutku enggak. Sebenarnya memang apa ya? Karena mungkin banyak yang merantau. Jadi yang ditinggal di desa itu masih orang tua, tinggal orang tua itu. Ketika saya berkunjung ke pelosok-pelosok itu tinggal orang tua, anaknya pun di merantau. Nah, jadi pengembangan digitalnya itu berkurang. Kalau misal anak muda di Wonogiri yang masih tinggal di Wonogiri itu peduli juga untuk menjadi konten kreator, mengenalkan daerahnya, mungkin pemerintah lebih mudah lagi untuk mendeteksi atau mengawasi ya daerahnya itu yang ketinggalan, apa misal jalannya atau wisatanya, atau mungkin di sana ada wisata UMKM kuliner seperti food court seperti itu. Jadi menurutku memang kita harus anak muda dulu sih bergeraknya di dunia digital. Wonogiri masih kurang kalau anak mudanya, karena ya sibuk kerja juga, ngerti dewe UMR Wonogiri ndek dewe. Iya, betul. Gitu. Jadi ya harus anak mudanya yang lebih kreatif. Yang gerak ke sana ya. Oke, kalau untuk ide Om, jadi kan biasanya orang-orang tuh kan takut idenya apa ya? Sebenarnya kalau untuk ide selain dari yang dia sukai, mungkin ada yang lain nggak? Misalnya idenya itu memang disukai sama banyak orang gitu. Misalnya apakah kuliner atau gimana yang bisa diulik di daerahnya sehingga bisa banyak viewernya kayak tempatnya Om gitu. Oh, iki panas sih, angku tahu apa tuh iki? Ora adem blas iki. Oke, jadi gimana tadi? Intinya tanya lali aku. Nah, biasanya ide kontennya Om, ide kontennya sehingga menarik orang, bener-bener dia banyak viewernya sehingga bisa FYP itu gimana Om? Kalau menurutku, saya lihat dari diriku ya. Jadi sebelum saya menggunakan diuntal gendurundasmu, saya galak. Karena saya galak, fashionnya kayak ketok balak sangar loh. Ketika aku kalem itu malah penonton kayak bosen. Oh gitu. Jadi penonton ini ngenteni kata-kata atau ngenteni ya wis kamu natural saja gitu. Oke. Dulu aku kan masih halus-halus, brand ngeremen gitu. Jadi kayak aku tersiksa. Gak jadi sendiri malah nih. Gak jadi diri sendiri. Coba saja menjadi diri sendiri. Oh gitu ya. Jadi lost wes ketika kamu isi voice over atau ketika kamu nge-host gini, ya udah apa yang ada dirimu. Misal celengan ya celengan gitu. Misal kalem ya kalem. Karena orang itu bisa melihat ketulusan hati kita itu dari kitanya, dari apa yang kita lakukan seperti itu. Keren sekali. Anjay. Kalau untuk FYP Om, nah biasanya kan kita tuh kan pengennya kan ketika kita bikin konten langsung FYP lah. Tips dan triknya biar FYP itu gimana Om? Mungkin Om punya senjata rahasia atau jurus-jurus khusus sehingga ketika langsung konten sekali langsung FYP gitu. Padahal kalau saya lihat kan sering sekali ketika membuka itu di Facebook, di Instagram, Om sering muncul di beranda saya. Nah itu caranya gimana Om? Jurusnya apa Om? Jurusnya itu sebenarnya pertama itu yang paling umum itu jam. Ketika kita upload jam, ketika siang hari itu jam 11 sampai jam 1 siang. Kalau sore itu jam 5 sampai jam 8 malam. Itu semua sosial media. Seperti itu. Jadi jamnya diatur seperti itu, sehari 2 kali. Oh pagi, siang sama malam gitu ya? Siang sama gitu malam, syukur-syukur 3 nggak masalah. 3 itu jam 5 sama jam 8 malam atau jam setengah 8 seperti itu. 3 konten, terus ikuti apa yang lagi tren saat ini di dunia, di Indonesia misalnya. Misal yang lagi tren kemarin ST, bikin konten ST. Yang lagi tren lagi Agus, Buntung, seperti itu. Jadi ikuti ritmenya ini dulu. Apa yang lagi hit dulu di Indonesia ini. Jadi kita akan mudah naik nanti, pasti aku yakin itu. Dan syukur-syukur original, bener-bener videomu original, jangan re-uploadan seperti itu. Jadi buat sendiri gitu ya. Gitu. Terus live, yang paling mudah itu konten live TikTok.
Oh gitu. Itu mudah banget itu dia karena bisa menyapa-nyapa penonton. Dulu juga saya penontonnya 3 gitu, 10, paling banyak 10. Terus nanti kalau ketika video itu penonton itu naik ketika video kita FYP. Nah, ketika kita sudah FYP kita seling live untuk nyapa-nyapa. Jadi gitu. kita penonton itu cari hiburan dan mereka itu pengen disapa juga. Jadi ketika ngomen pengen digagas. Jadi yang saya lakukan sekarang ketika komennya wakai ngopot sebisa mungkin tak baca. Baca satu-satu gitu ya. Karena itu akan penonton merasa dihargai juga, gitu. betul. Jadi karena ya aku pengen nonton kowe malah ora tak waca dadine wis wanyel wis sesuk wegah nonton gitu. Oh gitu. Oke Om John, kita sudah ngomong banyak hal terkait dengan tips dan triknya FYP, kemudian juga gimana menjadi konten kreator yang baik, mulainya gimana. Nah, kita ngomong soal pendapatan Om. Kira-kira pendapatan konten kreator tuh gimana sih? Karena kan pasti orang akan pengen tahu gitu loh. Kalau aku jadi konten kreator tuh hasilnya apa sih gitu. Lah kira-kira Om mungkin bisa ngasih gambaran kira-kira pendapatannya sekarang seperti apa Om? Oke, kalau pendapatan itu sebenarnya tergantung kemauan kita tadi ya. Pengen mau apa? Personal branding. Kalau personal branding kamu bisa mendapatkan Endorsement ya. Bisa mendapatkan monetisasi juga. Itu sudah jelas kalau monetisasi itu kalau kamu mau konten pasti dapat monetisasi. Terus kalau kamu fokusnya cuma affiliate, ya kamu nggak perlu personal branding, kamu affiliate saja, nggak punya produk tapi kamu bisa menjual barang seperti produk-produk lain itu. Kalau affiliate sebenarnya aku guru masukkan ke showcase itu ya, showcase fokus kuning itu ya. Jadi nggak fokus di situ karena fokus personal branding. Penghasilan ya memang dari affiliate nggak begitu banyak, dari monetisasi ya alhamdulillah, terus dari endorse juga cukup banyak juga karena nggak semua endorse itu saya ambil. Jadi kalau UMKM itu mungkin saya lebih ke membantu saja. Jadi gitu ya. Memang penghasilan dari sosial media ketika kamu sudah jadi, saya yakin kamu akan merasakan itu. Jadi nggak perlu saya sebutkan nominalnya. Mungkin Om saya udah tahu ya tuh. Anjay. Jadi memang ya ngertine wongnya gur dulan-dulan tok. Iya. Tapi duitnya akeh gitu ya. Iya, jadi tapi walaupun gitu orang-orang tahunya monetisasimu mesti banyak. Walaupun sebenarnya nggak cocok itu loh. Jadi dengan operasionalnya maksudnya gitu. Ketika kita main di YouTube tok itu nggak cocok Om. Sebisa mungkin sosial media semua dijalankan ya. Karena itu endorse itu yang lumayan buat beli jajan lah gitu. Wes, buat beli jajannya apa dulu nih? iPhone ya. Oke, menarik sekali, keren. Ya, jadi saya berharap teman-teman yang masih syukur-syukur yang masih anak muda sekolah, cah cilik-cilik itu loh, yang sudah gunakan handphone daripada buat ngeslot, daripada buat kegiatan negatif, gitu kan. daripada guru ngegame tok. Ngegame juga bisa jadi konten. Semua bisa jadi konten. Konco-koncomu ditekoki wis sarapan le, ngono dadi konten, penonton banyak. Gunakan sosial media dengan baik. Siap. Karena saat ini masih mudah untuk FYP di sosial media itu, karena saya dengar terutama di Facebook nanti akan lebih sulit untuk monetisasi Om. Gitu. Ya karena Facebook sudah mulai mendeteksi wajah, konten orisinil seperti itu, dan yang sudah monetisasi re-uploadan sekarang itu sudah mulai dicabuti semuanya. Nggak boleh benar-benar orisinil gitu ya. Jadi memang harus hati-hati ketika kita konten dimonetisasi Facebook. Iya mudah dan banyak penghasilannya di Facebook, tapi sekarang Facebook sudah mulai pinter juga. Meta sudah pinter mendeteksi konten original dan apa yang nggak original. Saya mau tanya genti ki sampai lah mau teko-teko terus aku yo ojo gitu. Siap Om, silakan Om tanya. Iki opo Mas kok pakai mobil wawancara kene? Wis koyo sapa jenenge? Boy William. Anak jalanan. Jadi gini Om, jadi sebenarnya tujuan konten culik ya, atau misalnya channel culik ini adalah karena judulnya aja adalah cerita unik lokal inspirasi kita. Jadi kita itu mengangkat
orang-orang yang memiliki atau orang-orang yang menjadi inspirasi buat banyak orang, sehingga dari situ tuh nanti bisa membangkitkan orang yang lain untuk bisa lebih inspiratif lagi seperti itu. Jadi kita memang mengemasnya menggunakan mobil Alphard seperti ini. Tujuannya adalah memberikan penghargaan kepada orang-orang yang memang sudah memberikan inspirasi buat banyak orang sehingga dampaknya itu luar biasa. Begitu sih Om. Oh, berarti ngerti Om, nek aku dikon nyulik ngene to. Wah, aku metrabah nyarono Oh, aduh, jangan Om metrabah saya ini Om. Oh, gitu. Jadi memang untuk lokal. Iya, untuk lokal. Oke, semuanya Begitu. atau apa ya, khususnya untuk UMKM atau mungkin konten kreator saja atau apa? Bisa semua model UMKM, mungkin ada orang yang penggiat misalnya penghijauan, mungkin ada yang bergerak di arah pangan, itu kita bisa semua Om. Oh, misal kalau bintang tamunya atau hostnya itu atau narsumbernya dari Pracimantoro, kita yang OTW ke Pracimantoro. Siap. Oh, no. Iya. Jalan-jalan Pracimantoro. Iya, betul. Wih, enak no. Oke, oh iya Begitu. iya gitu. Oke, semoga sukses. Amin. Ini channelnya Terima kasih. Culik di Iya. YouTube. Di YouTube, kemudian Facebook, IG, dan TikTok kita ada Semuanya semua. ya, Culik Iya, semua ya. iya. Terima kasih banget ngobrol-ngobrolnya dengan Sobat Culik. Mungkin ada sepatah dua patah kata atau 10 kata buat sobat-sobat Culik. Sobat Culik, yang penting kalau buat di Wonogiri itu kalian ngonten semangat terus. Kalau pengen sharing-sharing sama aku nggak apa-apa, pengen gabung dengan kelompok konten kreator denganku nggak apa-apa, karena aku welcome. Dan jangan terpengaruh kata kalimat-kalimat sing membuat kamu down ketika kamu ngonten, oh apa kurang gawean seperti itu, orang hasilnya. Jangan terpengaruh seperti itu, fokus saja apa tujuanmu, fokus saja prosesnya, nanti tujuan pasti akan sampai di situ. Wih, anjay. Well, Oke, Sobat Culik semuanya, terima kasih. Kita sudah ngobrol asik dan inspiratif banget buat Om John. Jadi buat teman-teman semuanya, terus tonton channel Culik dan jangan lupa subscribe, like dan komen gitu ya. Terutama untuk Facebook, IG, TikTok, semua sosial media kita silahkan diikuti. Akan ada cerita-cerita unik yang akan kita angkat buat teman-teman semuanya. Oke, salam. Berjalan menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai, roda berputar penuh banyak